Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Ana. Bagaimana keadaan kalian kali ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 2 tentang sistem pernafasan manusia. Nah, anak-anak, pada video yang lalu kalian sudah mempelajari tentang alat dan sistem pernafasan pada hewan. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa salah satu ciri makhluk hidup yaitu bernafas. Begitu juga yang terjadi pada manusia. Manusia juga bernafas. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 2 tentang sistem pernafasan pada manusia. Manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen atau O2. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Organ pernafasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus. Nah, kita mulai mempelajari satu persatu. Yang pertama yaitu hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. 2. Faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Yang ketiga, laring. Laring atau tekak atau yang biasa disebut dengan jagung terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Yang keempat adalah trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Kemudian yang kelima adalah bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Yang keenam adalah bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Dan yang ketujuh adalah alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru yang merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Sekarang mari kita perhatikan gambar berikut. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Nah, setelah kalian membaca tentang sistem pernapasan pada manusia, sekarang kita akan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya. Sebelumnya, kalian harus mengetahui apa yang dimaksud dengan kata tanya. Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang atau benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi,
dan lain sebagainya. Selain itu, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan kalimat tanya. Kalimat tanya yaitu adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan. Ya, ada berapa sih kata tanya itu? Yang akan kita pelajari pada kali ini ada 5, yaitu kata tanya apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, kita mulai membahas satu persatu. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda. Kemudian, kata tanya yang kedua adalah kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Lalu, ada kata tanya yang ketiga, yaitu di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Lalu berikutnya adalah kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Dan yang terakhir yang kita bahas adalah kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Anak-anak, kita perlu tahu, saat kita beristirahat atau tidur, dalam setiap tarikan nafas, kita menghisap dan menghembuskan sekitar setengah liter udara. Kita menarik nafas sebanyak 15 sampai 20 kali setiap menit. Sebaliknya, setelah beraktivitas berat, misalnya balapan lari, kita membutuhkan lebih banyak oksigen. Saat itu kita menarik nafas lebih dalam dan lebih cepat. Dalam setiap tarikan nafas, kita menghirup udara sebanyak 3 liter atau lebih. Dalam setiap menit, kita menarik nafas sebanyak 50 kali atau lebih. Itulah sebabnya kita terengah-engah. Lambat cepatnya kita menarik nafas tergantung aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebaliknya, kita juga dapat mengatur pernapasan sesuai aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebagai contoh, saat kita menyanyikan lagu, kita harus mengatur pernapasan supaya nyanyian kita lebih enak didengar. Nah, ketika menyanyikan lagu, dalam seni musik itu ada lagu bertangga nada diatonis mayor. Apa yang dimaksud dengan tangga nada diatonis mayor? Nah, mari kita pelajari bersama. Anak-anak, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan tangga nada. Tangga nada merupakan susunan berjenjang. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi dalam 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval atau jarak nada 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis mayor berikut. Ini merupakan contoh urutan tangga nada diatonis mayor beserta intervalnya. Nah, anak-anak, tangga nada diatonis mayor juga memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama bersifat riang gembira, yang kedua bersemangat, yang ketiga biasanya diawali dan diakhiri nada do, namun tidak menutup kemungkinan juga diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri nada do. Nah, anak-anak, mari kita bersama menyanyikan lagu dengan tangga nada diatonis mayor.
Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kalian sudah belajar banyak sekali. Yang pertama tadi adalah sistem pernapasan pada manusia. Kemudian kalian juga mengetahui apa itu kata tanya, kemudian apa saja kata tanya dan penggunaannya, dan berikutnya juga sudah mempelajari tangga nada diatonis mayor. Bahkan kalian juga sudah menyanyikan lagu dengan tangga nada mayor. Nah, harapan Buana kalian tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.